Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Hari ini kita coba reaction bosku. Tuan Guru UAS ditolak ceramah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Buset. Ini komentar-komentar dari instansi terkait bosku. Mari kita dengarkan. Gaskeun. Jalfatullah minta maaf kepada UAS atas kejadian ini. Ya. Bagaimana sikap Ustadz atas polemik penolakan UAS ke Sumatera Barat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita sadar, warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Sumatera Barat ini berhutang pada Ustadz Abdus Somad. Beliau dengan ceramahnya berbahasa Minang, dengan keakrabannya dengan Minangkabau, dan juga punya garis keturunan Minangkabau, telah mengangkat harkat martabat orang Minang. Lahirnya tokoh yang diidentikan dengan tokoh Minang. Ini kebanggaan Minangkabau, dan ini tidak bisa dibantah. Kecintaan beliau kepada Minangkabau selama ini, beliau selalu memprioritaskan kita di Minangkabau. Baik jadwal-jadwal beliau terdesak sekalipun dikasihnya ke Minangkabau. Provinsi lain hanya sekali dalam setahun. Minangkabau mendapat perhatian serius. Ini perlu kita hargai sebagai masyarakat Sumatera Barat. Betul sekali. Dan juga jemaah beliau banyak sekali di Sumatera Barat, mayoritasnya di Sumatera Barat. Karena dekat sekali juga memang rumahnya dari Pekanbaru ke Sumatera Barat. Dan ini harus, ketika kita mengambil sikap, harus kita pertimbangkan semuanya, efeknya dan segala halnya, mesti hikmah. Dan tindakan MUI, kalau saya tidak setuju. Tidak setuju ya, Pak Ustadz ya. Dan menurut saya ini sangat subjektif. Justru tidak netral. Kalau dalam kacamata politik pun tidak netral. Dan ini perlu dikaji ulang menurut saya. Tidak boleh ulama dihalang-halangi. Lagian pun itu wakil presiden Ma'ruf Amin itu ulama, itu wakil presiden politik itu. Di mana salahnya? Banyak dalil. Oh, asumsi-asumsi tidak boleh. Inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Praduga tidak boleh jadikan dasar kebenaran, dasar hukum, dasar sikap. Tidak boleh. Kecuali hal ini mungkin ada perasaan-perasaan. Saya nggak tahu ini apakah ini pribadi. Iya, kayak ada dendam pribadi gitu ya, Pak Ustadz ya. Sentimen pribadi atau apa? Yang jelas masyarakat Sumatera Barat. Yang jelas masyarakat jangan terpancing lah, jangan agak cerdas sedikit lah masyarakat Sumatera Barat menyikapi ini. Main yang cerdas, karena Muhammad Atta pun cerdas juga. Jangan diam-diam aja, ikut campur dalam urusan ini. Kasihan Tuan Guru UAS itu, dipolitisasi itu. Sangat merindukan UAS ke Sumatera Barat. Saya Jalfatullah minta maaf kepada UAS atas kejadian ini. Karena kemana-mana Tuan Guru UAS kalau di Sumatera Barat ini Ustadz Fatullah ini yang selalu mengkawal Tuan Guru UAS. Kasihan sekali ya. Dan UAS ini bukan hanya tokoh Indonesia, tapi itu sudah tokoh Asia. Ulama yang alhamdulillah orang menganggap, sebagian orang menganggap dia itu orang Minang, dan beliau orang diidentikan dengan orang Minang. Maka untuk itu mari kita kaji ulang persoalan ini. Dan juga ini MUI hanya bersifat anjuran, lanjut saja. Kalau perkara kampanye ada aturan. Iya. Ada aturannya, ada Bawaslu ya Pak Ustadz ya. Bawaslu. Dan bukan perkara MUI. Ya, MUI harus bersifat netral. MUI hanya memberikan wawasan umum, nggak boleh mengambil sikap-sikap yang sifatnya bertendensi politis juga. Jalfatullah, mohon maaf. Rindu Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita dengarkan lagi bosku dari instansi ya, organisasi besar di Sumatera Barat ini ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Askarda, Ketua DPD KNPI Sumatera Barat. Akhir-akhir ini saya membaca pemberitaan di media online dan berita di media sosial bahwasanya MUI Kota Payakumbuh memberikan surat edaran untuk menolak kehadiran Ustadz Abdus Somad hadir di Sumatera Barat untuk kajian Abidabah. Surat edaran tersebut kami membaca ada 4 poin, bahwasanya ada indikasi tidak boleh para mubalik luar di Sumatera Barat ikut serta dalam memberikan politik praktis ataupun yang dianggap indikasinya begitu.
Bagi kami, tablik akbar yang dilakukan ulama besar Ustaz Abdul Somad itu adalah hal yang sangat boleh saja. Karena di negara Republik Indonesia, siapapun backgroundnya, siapapun umatnya, manusia apapun boleh bebas berdemokrasi. Yang jadi pertanyaan, negara kita Indonesia ini kan negara hukum. Apakah ada pasal-pasal atau hukum mengatakan bahwa ustadz ataupun Pak Pendeta tidak boleh berpolitik? Kalau sempat berpolitik masuk penjara ataupun melanggar hukum. Nah, itu jadi pertanyaannya. Jadi kenapa MUI kok mengambil hukum sendiri? Siapa MUI ini? MUI Sumatera Barat ini? Jangan-jangan karena dendam pribadi, kita nggak tahu ya. Nah, ini. Maka apa yang telah dinyatakan oleh MUI Kota Payakumbuh kami nyatakan sebagai tindakan yang salah, karena kriminal lah, itu udah langsung kriminalisasi, itu namanya kriminalisasi ulama itu berusaha menjatuhkan kredibilitasnya Tuan Guru UAS itu. Bagi kami MUI Kota Payakumbuh menyatakan surat edaran ini adalah hal yang salah. Kami pemuda KNPI Sumatera Barat menyatakan jangan atau memberikan saran kepada MUI Kota Payakumbuh jangan melakukan hal-hal untuk melarang kegiatan-kegiatan untuk bebas berdemokrasi. Itu tidak ada salahnya. Karena bagi kami ini hal yang sangat biasa dilakukan oleh manusia dan masyarakat Republik Indonesia, khususnya di Minangkabau, untuk menentukan pilihannya dan memberikan kontribusi dukungan untuk hal yang lebih baik. Terima kasih. Salam dari saya, Angga Askarda, Ketua DPD KNPI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita dengarkan bosku dari seorang ulama ya, ulama terpandang juga ya, ini di apa namanya itu di Payakumbuh ya bosku. Mari kita dengarkan ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jasriman Caniago. Sehari-hari adalah wartawan, penyuluh agama. Penyuluh agama ya bosku. Juga muballigh. Mencermati perseteruan antara Majelis Ulama Kota Payakumbuh, Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat, dengan sejumlah pihak terkait dengan tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Payakumbuh. Ya, betul. Saya selaku muballigh agak risau juga melihat status di media sosial berbagai pihak yang terlibat perseteruan ini. Saya dari awal sudah menyarankan kepada kedua belah pihak melalui media sosial, karena secara pribadi saya juga tidak punya akses langsung dengan pihak-pihak ini. Saya melihat suasananya lagi tidak baik, tidak elok untuk umat. Masing-masing pihak sudah menyampaikan klarifikasi, tetapi klarifikasi itu bukannya menenteramkan, meneduhkan, mendinginkan, tapi justru menambah persoalan. Yang rumitnya lagi, pihak-pihak lain yang tidak mengerti masalahnya, yang tidak mengerti persoalannya pun ikutan nimbrung, bikin status yang kadangkala bukan mendinginkan tapi justru menambah panas suasana. Untuk itu, sebagai seorang yang kalau saya itu kan ulama, saya hanya seorang muballigh dari masjid ke masjid, surau ke surau. Ada juga jemaah yang bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Saya yakin Buya Gus Rizal sebagai Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat, pengurus MUI Kota Payakumbuh, panitia tabligh akbar, saya lihat di Facebook ketuanya adalah anak dari guru kami, anak dari Bapak Asraf Faber.
juga para buya-buya yang lain, saya yakin dan percaya tujuan semuanya adalah baik, niatnya adalah baik. Lalu kenapa kemudian ribut di media sosial? Saya kira ini persoalannya karena komunikasi yang minim. Komunikasi yang minim, garis bawahi ya, komunikasi yang minim. Saya sarankan buya-buya sekalian, guru-guru kami, bertemulah, duduklah bersama, selesaikan masalah ini. Kalau klarifikasinya melalui media sosial, saya yakin tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah, karena masing-masing pasti akan membela diri, mempertahankan pendapatnya masing-masing, yang pada akhirnya apa? Bukan menemukan solusi. Jadi sekali lagi, ini harapan saya, dan juga harapan ini disampaikan oleh sejumlah pihak, sahabat-sahabat mubalik, bahkan juga jemaah-jemaah. Risau mereka melihat kalau ulamanya, para ustadznya, para buyanya bertengkar di media sosial. Itu dilihat, dibaca oleh masyarakat, oleh umat. Apa yang akan terjadi? Jadi sekali lagi, saya sarankan berhenti menulis di media sosial, memberikan pembelaan, datang, bertemulah, dengan hati yang dingin, pikiran yang dingin. Karena kan niat kita kan sama, untuk umat. Untuk umat ya. Memang betul juga kata Bapak ini, bagusnya Tuan Guru UAS dan Ketua MUI jumpa langsung. Nah, jadi terpecahkan solusi. Jangan pakai perwakilan ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Bukan untuk cari popularitas, bukan untuk kepentingan duniawi, tapi adalah untuk kepentingan agama Allah. Kalau memang niat kita sama, tujuan kita sama, saya yakin dan percaya guru-guru kami, para buya, para ustadz, yakin mau bertemu. Nah, juga tentu harapan kami para ulama-ulama senior, buya-buya senior, bisa memfasilitasi pihak-pihak terkait ini agar mereka bisa bertemu, mencari solusi terbaik, mendinginkan suasana. Ini harapan kami, para buya sekalian. Mohon maaf, Buya Gus Rizal, ulama kami, kemudian ustadz yang lain yang ada di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, jangan emosi, jangan, apalagi saling tuduh, jangan, apalagi menebarkan fitnah, jangan mengatakan sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu atau belum terjadi ya Pak Ustadz ya. Kita hanya menduga-duga saja. Kita sahabat, tentu para buya, para ustadz sekalian jauh lebih tahu daripada kami yang awam ini. Ini hanya, mohon maaf ini hanya kerisauan saja melihat status di media sosial yang makin hari makin mengkhawatirkan saja. Jadi sekali lagi, saran kami, bertemulah, duduklah bersama, bicarakan, temukan solusi, kebaikan untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita dengarkan tadi. Ini kita dengarkan pendapat dari non muslim mengenai Tuan Guru UAS terhadap Indonesia nasional sifatnya Mari kita dengarkan ya bosku. Kami bangga sebagai orang Kristen di kota ini. Bapak mau ke sini. Bapak datang di kota yang memiliki rekam jejak sosial sangat buruk. Di saat usia kami masih sangat muda, tahun 99 seperti yang tadi dijelaskan Pak Wakil Wali Kota. Sebab bagi kami kedatangan tokoh-tokoh agama yang karismatik. Tokoh-tokoh agama yang karismatik.
seperti Pak Abdul Somad, kami yakini selalu saja mendatangkan pencerahan bagi masyarakat di Kota Ambon. Pak Abdul Somad ini bagi orang Kristen bukan barang baru ya Pak. Bukan barang baru enggak tuh. Kami sering dengar, bahkan di kalangan Kristen ada orang-orang Kristen yang sedikit, yang agak nyinyir mendengar ceramah-ceramah Pak. Ada yang nyinyir ya Pak Abdul Somad. Itu wajar Pak, karena memang setiap agama pasti saja ada kelompok-kelompok yang fundamental. Kelompok-kelompok yang fundamental ya. Ada kelompok-kelompok yang betul-betul memagari agamanya sedemikian rupa sehingga tidak boleh diganggu. Waktu kami diundang hadir oleh Pak Wakil Wali Kota untuk membicarakan kedatangan Pak Abdul Somad, bagi kami itu sesuatu yang menguntungkan. Menguntungkan ya. Ini dari non muslim kalau Ustaz Somad datang sama mereka menguntungkan ya bosku. Sehingga kami berharap pelaksana Pak Rifki, kalau Pak Abdul Somad bikin ceramah atau dakwah, tolong disiarkan juga streaming. Karena pasti orang-orang Kristen di Ambon ingin dengar. Ada kebaikan-kebaikan yang selalu muncul dalam ceramah-ceramah Pak Abdul Somad, dan kebaikan-kebaikan itu selalu bersifat universal. Kebaikan itu bersifat universal ya. Melintasi batas-batas kehidupan yang dipagari karena agama. Kebaikan itu pada dirinya sendiri tidak bisa dibendung oleh agama. Bahkan agama yang seringkali mengeluarkan kebaikan-kebaikan berdasarkan ajaran. Inilah jawaban menohok. Bukan main ya bosku ya. Nah ini tanggapan dari non muslim tadi ya bosku. Itu dulu tuh bosku, bahwa non muslim aja senang sama Tuan Guru UAS. Ini ketua UI Payakumbuh ada apa ini? Atau titipan macam mana ini bosku? Kita nggak tahu ini. Nah, ini kita dengarkan lagi bosku. Ustadz Abdul Somad setelah dihujat karena dukung Abdul Wahid secara terbuka. Jadi setelah dia tetap bersikuku akan selalu mendukung pemimpin-pemimpin yang umaroh ataupun yang baik ya bosku ya. Dia tidak akan mundur. Payakumbuh tidak mau datang dia di Pekanbaru tak mendukung, karena menurut dia memilih seorang pemimpin yang betul-betul yang sayang umat ya, itu sangat penting. Jangan diam-diam aja. Ulama-ulama di Indonesia ini jangan bodoh lah. Aku bilang, aku sangat mendukung gerakan-gerakan seorang ulama yang politik praktis kayak gini. Kenapa? Tujuannya bukan untuk dirinya, untuk umat. Nah, emangnya dia ikut nyalon di situ? Emang dia jadi wakil gubernur di situ? Enggak, dia hanya sebagai mesan. Ini loh kepala negara yang baik. Gitulah arti dari kata dia hadir di setiap calon kepemimpinan, contohnya bupati ataupun gubernur ya bosku. Deklarasikan dukungannya untuk pasangan Abdul Wahid SF Haryanto di Pilgub Riau, Ustadz Abdul Somad alias UAS rupanya sempat mendapat olokan dan cacian dari sebagian pihak. Namun UAS memilih tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Senyumin aja Besti. Senyumin aja Besti. Ungkapnya dalam tabligh akbar di Dumai dengan sikap yang penuh kedamaian. UAS lantas bilang jika dukungan ini bukan tanpa risiko. Ia menyadari dengan mendukung paslon bermarwah ia akan dihadapkan pada berbagai tudingan. Paslon bermarwah ya, termasuk dari orang-orang yang ia kenal. Namun tekadnya untuk membangun masa depan Riau yang lebih baik sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Kalau mau nyaman enakan tidur di pondok, tapi saya memilih jalan ini demi Riau yang lebih baik, jelasnya. Meski dihujat, UAS mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan tetap menjaga pilkada damai. Dia mengingatkan agar tidak terpancing oleh serangan di media sosial. Sebaliknya, ia meminta pendukungnya mengumpulkan rasa sakit hati dan membalasnya di TPS pada 27 November nanti dengan mencoblos bermarwah. UAS juga mengungkap adanya kesepakatan hitam di atas putih dengan Abdul Wahid, termasuk rencana pembangunan Islamic Center dan fasilitas bagi para penghafal Al-Quran. Baginya langkah ini adalah upaya untuk membawa Riau menuju masa depan yang lebih baik. Ya. Karena ya ini kita dengarkan ya bosku. Mau pesankan kepada Dun sana ambo kasadonyo nan ado di Payakumbuh. Jangan sampai awak indah ikut dalam pesta demokrasi 27 November 2020 sampai hari Rabu pagi. Jangan sampai tidak ikut. Mungkin gara-gara video ini kurasa ketua MUI sewot bosku. Sewot dia. Mungkin ketua MUI mendukung paslon lain kurasa. Ya kan? Itu kelanjutan Payakumbuh ke depan, ke Muko. Datang sesibuk apapun, datang pagi coblos.
Kalau bingung-bingung, tinggal cari sih. Kalau pagi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau lahado kawan Ustaz Somad, jangan lain pilih nantai. Nomor 2. Cari nomor 2, pilih Pak Al-Maisar, Pak Johnny Henry. Bismillah, nomor 2. Insyaallah. Mudah-mudahan berkah untuk baik umroh. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkah selalu, mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, demikianlah bosku reaction kita kali ini. Karena bagaimanapun juga seorang ulama itu tidak ada yang melarang bahwa dia itu ikut dalam berpolitik. Tidak ada yang melarang. Jadi MUI itu menurutku, MUI Payakumbuh ya, menurutku terlalu memperbuat-buat itu. Itu sebenarnya bisa ditangkap, itu bisa dipidana itu, karena berusaha merusak atau meruntuhkan karakter seseorang ya. Jadi menurut aku orang Minang ataupun orang Sumatera Barat perlu mengambil tindakan yang cepat ya. Jangan dilarut-larut. Kasihan tuh Tuan Guru UAS itu, ulama-ulama kita itu digituin ya bosku. Sebagai pembelajaran kita untuk negara ataupun agama yang lebih modern dan maju ya. Demikian dulu reaction kita kali ini. Komen dan cerdas dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.